jarang-jarang banget yang lihat orang yang ya seperti tadi gitu, nggak ada penyesalan sama sekali setelah melakukan itu. Ya simpelnya sih gue cuman setelah terjebak berulang kali gue jadi sadar siklusnya sendiri gitu. Siklus itu oke, pertama dulu gak bisa pembukaan opening seperti biasa karena sekarang ada halangan ya. Halangannya iya, cowok pasti tahu kenapa bisa seperti itu ya, pastinya ada sebuah dorongan biologis ya. Cara singkatnya dorongan yang kenikmatannya hanya sementara. Ini dampak efek samping. Oke guys, ini efek samping dari sesuatu yang dilakukan untuk kenikmatan sementara. Gak ada perubahan, udah otot makin lemah, utama gak kuat, itu masih ada juga. Ini apaan itu guys? Ini masa lalu banget itu. Masa lalu gak akan kembali lagi ketika kamu tidak mengusahakan apa yang terbaik dari dirimu sekarang saat ini. Nah teman-teman semua, siklus tadi ya. Siklus yang namanya PMO itu ya sering terjadi ketika lu yang awal-awal belum kenal. Ketika kenal itu bergairah banget rasanya, sangat menyenangkan itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, pokoknya ingin terus, pokoknya itu mau ngapa-ngapain gak bisa tanpa ngelakuin itu. Selalu ingin ngelakuin itu. Terus kedua, nemukan referensi yang tadi, yang kayak tadi ini, yang video dihapus tadi itu. Setelah itu wah, itu pasti lama banget itu ya. Kalau gue pribadi sendiri sampai dari SMP sampai kelas 10 mungkin ya. Cuman berhubung gue itu orangnya aktif, ingin keluar dari zona tersebut, namun nyatanya secara eksternal gue itu bisa keluar itu. Apa yang bisa keluar bang ini? Biasanya orang yang kayak gitu tuh orangnya introvert, pendiam, dan juga tidak bisa berbicara di halayak umum, dan juga tidak mampu untuk ikut ekskul apapun. Apalagi yang paling ekskul terkenal dengan keagamaan adalah Rohis, dan yang paling ketat dengan aturan adalah OSIS, dan yang paling spiritualnya adalah ekskul silat. Olahraganya basket itu bervariasi ya, karena kadang basket pun bisa ke arah yang tidak muslim sama sekali gitu. Tapi itu tidak masalah karena tujuannya adalah olahraga untuk kesehatan, bukan untuk mempermasalahkan keagamaan gitu ya. Itu di saat kita harus bisa menempatkan diri dan juga bisa menempatkan di mana kita berada saat ini. Dan juga kalau gue secara rangkum pribadi yang gue sebutin tadi itu adalah pengalaman gue di kelas SMP, dari kelas 8 ya, yang gue kenal dari video-video tadi tersebut sampai ke saat ini di kelas 11 itu. Sekarang kelas 11 ya mungkin ini bakalan jadi video terakhir ya. Gue gak mau ngulang lagi karena gue udah tahu apa siklusnya, dan gue juga saat ini bukanlah berakhir dengan penyesalan yang begitu mendalam, berakhir dengan kesedihan yang begitu luar biasa. Hanya gue tahu bahwa ketika gue ngelakuin hal tersebut adalah efeknya adalah ini bajunya pun masih sama ya. Kalau lu lihat di video solo pertama gue yang itu, gue menyedihkan banget gak sih, memikirkan sesuatu yang udah terjadi tapi terus aja dipikirin, fokusnya ke situ. Nah, fokusnya di sini gue itu bukan untuk memikirkan hal tersebut kenapa dilakukan dan langsung keluar langsung hancurin, ya gue gak bakalan ngelakuin ini selamanya, sebulan 2 bulan pokoknya gak bakalan ngelakuin lagi. 1 minggu lakuin, 4 hari lakuin, jangan kan itu 12 jam langsung lakuin lagi. Tahu lah apa yang lakuin, coli. Oke. Berarti ngebokep dulu. Oke, ibaratnya ngancurin otak dulu, rusak dulu otaknya biar semua materinya hilang, biar lu berusaha lagi dari awal, biar lu gak punya keyakinan. Oke, itu cara termudah untuk turun ke kasta terbawah ya. Kalau orang-orang biasanya berusaha dengan dengan kemampuannya yang dia dari titik terendah nih, dari titik terendah beneran nih, berusaha. Dan juga penyakit seperti itu bukan dari hal-hal yang seperti yang gue sebutin tadi ya, mau itu C, mau itu BKP, atau mau itu porn, itu bukan dari seperti itu, tapi dari persaingannya, kompetisinya, dan dia merasakan bahwa kekalahannya berkali-kali dan bikin dia depresi. Terkadang yang depresi secara berlebihan tuh masuknya ke arah sini juga nih, nggak bisa adaptasi, ya udah masuknya ke hal yang paling nyaman, dan dia gak tahu bahwa nyamannya itu sementara. Ya malum lah, awal-awal mudah dikecoh, tapi yang anehnya kenapa gue sampai 3 tahun juga masih gini-gini aja guys. Mungkin kalian ngeliat gue pinter, gue gak pernah ngerasa pinter. Oke, sumpah di sini gue ungkapin videonya ya, bahwa gue gak pernah ngerasa pinter, karena setiap yang gue alamin, setiap yang gue rangkum, setiap yang gue masukin ke kepala dan juga pikiran, itu adalah sebuah ilmu yang dimana gue selalu hilang-hilang, gue selalu ulang-ulang, selalu hapus-hapus. Kenapa? Karena dengan kelakuan yang seperti tadi itu kita seperti mengeluarkan sebuah pemikiran, materi otak, dan juga dopamin yang ada di energi tubuh kita ini keluar secara tiba-tiba. Plus aja siklus ya. Oke, siklus. Gue masuk ke tadi materi yang pertama, siklus. Oke, siklus itu ya teman-teman, siklus yang seperti itu pertama gue ngasih tahu tuh. Pertama nih, baru kenal,
bergairah banget SMP biasanya nih, atau mungkin pokoknya sekarang kan udah kacau banget ya remaja atau anak kecil sekarang gara-gara handphone. Gue gak peduli dari segi manapun itu, karena gue gak bertanggung jawab dari hal tersebut. Ini adalah penyampaian untuk diri gue sendiri, dan kalau ada yang nonton semoga bisa jadikan pedoman ya. Dan juga gue gak terlalu memikirkan apa dampak dari apa yang gue lakuin ini, semoga bisa merubah dan intinya yang gue inginkan adalah kita menjadi lebih baik lagi. Kalau ada penghinaan, kalau ada kata-kata, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Dan lanjut ke siklus. Siklus tadi ya ketika baru pertama kali langsung bergairah, pokoknya ingin melakukan itu. Langsung kedua itu udah bosan, udah tahu bosan tapi tetap aja dilakuin, itu malah nambah sengsara. Dan gue berhasil keluar, tapi setelah itu gue malah masuk siklus yang namanya gulung-gulung. Set, udah keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Set, udah lama nih jadi ketua Isra Mi'raj, jadi ketua ini, jadi ketua itu, langsung set, udah lama nih malah gulung lagi ke bawah. Nanti harus naik lagi ke atas. Namun dengan kompetensi yang gue miliki saat ini, gue tidak memiliki penyesalan sama sekali, tidak memiliki kesedihan. Karena apa? Sesuatu yang kita sesali itu adalah sesuatu yang salah, dan kita harus bisa menyesali tanpa harus memfokuskan diri ke keadaan yang kita tahu bahwa itu adalah keadaan yang salah. Kenapa teman-teman gitu? Karena bahaya banget nih kalau kalian tidak bisa mengendalikan fokus secara benar. Fokus kalian diarahkan kepada penyesalan, bukan kepada kebangkitan. Yang dimana moto hidup dari sekolah gue adalah bangkit bersaing gitu. Jadi bangkit, bukan malah depresi, bukan malah menurun prestasi, bukan malah ngerasa bahwa kehilangan itu bisa membuat kamu dunia hanya dihancurkan, atau pokoknya kayak lemah banget sih. Ya gue juga kayak gitu, lemah banget. Lu lemah banget tuh waktu lu kenapa gitu mikirin hal itu, padahal lu udah tahu gitu bahwa semua penyebab, semua penghalang yang lu anggap itu adalah hal yang luar biasa besar, itu adalah sebuah pemikiran kecil banget ya. Kecil bagi orang-orang yang sukses itu gak perlu memikirkan hal tersebut, karena mereka tahu ketika dia udah menjadi inspirasi bagi banyak orang tersebut yang punya kebiasaan tersebut langsung bisa dihilangkan kebiasaannya untuk menjadi orang yang dia jadikan inspirasi. Contohnya ya gue gak jauh-jauh, kenapa gitu ya, gue sangat mengidolakan sosok yang bernama Timothy Ronald. Dia menghilangkan sebuah kebiasaan itu, semua percintaan, semua apapun itu, dan mengalokasikan bahwa 98 waktunya untuk kerja dan 2%-nya baru untuk cinta. Itu gitu guys. Jadi emang walaupun emang hak hidup itu harus balance, cuman kalau untuk mencapai puncak harus digoyangin gitu, bahwa kerja keras yang lebih diutamakan. Malas-malas ya udah sedikit aja, sedikit 2 atau 1%, atau gak perlu lah. Soalnya emang gak ada gunanya. Itu tuh pemikiran gue yang menghambat bagaimana gue untuk bisa maju terus-menerus sampai ke atas yang bisa diraih oleh seseorang yang mungkin untuk mempunyai banyak kesuksesan. Nah, poin keduanya adalah selain siklus adalah kita ketika udah tahu bahwa siklusnya seperti itu, ya kita coba sesuatu yang bisa mengupgrade diri secara lebih lanjut lagi. Dan juga meng-show up terus-menerus kegiatan yang positif itu, yang kita tahu bahwa itu adalah kegiatan yang benar-benar beraktif, efektif ke dalam tubuh diri kita sendiri. Bukan malah kegiatan yang kita tahu bahwa siklusnya udah seperti itu. Gue jelasin ya. Nanti berulang-ulang digulung-gulung lu, mau setinggi apapun kalau ngelakuin pasti gulung lagi. Tipsnya yang kedua tadi, ya udah show up itu apa, ngelakuin kebaikan tanpa mempedulikan sebuah kesalahan yang udah dilakukan. Karena kalau mempedulikan nanti jadi fasik. Lu udah tahu bahwa itu salah tapi tetap dilakukan. Gimana coba? Gimana? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ini ya, juga bisa mengucapkan kata-kata tersebut. Yang perlu kalian ingati adalah sebuah siklus akan berulang kalau tetap dilakukan, dan sebuah hal yang udah kita ketahui dengan ilmu pikiran dan pengetahuan serta pendengaran yang digunakan dengan baik dan bijak. Dan juga penglihatan kalian yang dilihat di opening di awal bahwa itu ya bang, iyalah curang, nanti juga bakal kembaliin lagi. Bodo amat, mau percaya atau enggak bukan urusan gue. Dan juga lu pasti bakal ketahui ketika nonton video ini. Mau itu video ini diupload ketika udah dewasa atau masih kecil, gue gak peduli. Intinya gue harus punya sesuatu yang bisa dijadikan akomodasi yang begitu kuat sehingga orang-orang yang mengcounter akan dapat menjadikan inspirasi, aspirasi, bukan malah jadikan motivasi yang berujung ejakulasi. See you next time. Nanti gue akan bahas berbagai hal yang pokoknya menarik dalam hidup ini. Salah satunya yang seperti tadi, yaitu seorang yang terjebak dalam delusi masa lalu, delusi masa depan, dan juga tidak bisa memperbaiki masa sekarang, sehingga masa sekarang hancur berantakan. See you next time. Bye bye.